Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih di video pembahasan soal latihan PTS Matematika kelas 7 SMP Muhammadiyah 3 Depok. Ini video yang ketiga ya, pembahasan materi yang ketiga adalah garis dan sudut. Oke, kita bisa mulai melihat soal yang tentang garis dan sudut. Nah, kemarin anak-anak sudah mencoba mengerjakan ya. Nah, ini Bu Halimah beri penjelasannya. Oke, sudut yang terbentuk dari 2/5 putaran penuh. Kita ingat, satu putaran penuh itu berapa? Besarnya 360 derajat ya. Ini diingat. Nah, satu putaran penuh itu ya gimana ya? Ini ya, kalau ada garis begitu ya, satu putaran penuh tuh ya sudutnya kalau ini saja kan 180. Nah, diputar kembali lagi ke titik yang sama, 180 juga, jadi totalnya 360 gitu ya. Berarti 2/5 putaran penuh berapa? Berarti 2/5 dari 360. Berapa ini? Ini bisa dibagi 5 ya. Ini dibagi 5 berapa? 72. Berarti berapa? 2 kali 72 sama dengan 144. Oke, kemudian 144 derajat. Itu 2/5 putaran. Diingat, satu putaran penuh 360. Oke, yang selanjutnya, besar sudut terkecil yang dibentuk oleh 2 jarum jam pada pukul 20. Oke, pukul 20 itu misal kita bikin jam ya. Pukul 20 itu kan di sini 6, kemudian 7, 8 ya, 8. Tepat di atasnya 12 ya, ini 12. Berarti berapa? Kita ingat untuk masing-masing 5 menit kan di sini ada berapa angka sih? 1 sampai 12 ya. Berarti untuk masing-masing antar jeda angka ini berapa ya? Kira-kira gimana cara ngitungnya? Berarti kan 360 dibagi 12 berapa? 30 derajat. Jadi untuk tiap angka ini nih ya, tiap dari 7 ke 6 ini 30 derajat. Nah, kita lihat 8 ke 12 itu dia melalui berapa angka? Oke. Nah, ini berarti 9, 10, 11. Berarti ada berapa 30 derajat? 1, 2, 3, 4. Berarti 30 kali 4 berapa? 120 derajat. Oke, ini untuk lebih jelasnya yang tentang ini anak-anakku bisa membuka di buku paket tentang cara menghitung besar sudut yang ada di jarum jam gitu. Ini hanya salah satu cara saja ya, banyak cara dan kalian bisa mencoba. Tuh. Kemudian yang selanjutnya nomor 4, pelurus sudut. Oke, pelurus dari sudut ini. Kalau pelurus itu bagaimana? Dua sudut saling berpelurus. Alfa tambah beta, misal dua sudut ya. Misal gini, ada sudut alfa, ini ada sudut beta. Pelurus itu kalau dia dijumlahkan membentuk apa ini? Sudut 180 derajat atau sudut lurus ya. Oke, lurus begitu. Sehingga kalau sudut yang satu berarti kan misal ini ya, berarti kan 30,65 ditambah berapa, misal alfa gitu ya, itu adalah 180 derajat. Berarti alfanya berapa? Ya, berarti kan dikurangkan ya, 30,65. Berapa ini? 149,35. Oke, ya. Ada yang menjawab 150? Enggak ya. Kalau 150,35 jadinya 181. Bisa pakai kalkulator, silakan dicek. Itu diingat ini pelurus itu dua sudut kalau dijumlahkan hasilnya 180 derajat. Oke, yang selanjutnya besar sudut penyiku. Besar penyiku sudut adalah 2/3 sudutnya. Besar pelurus.
Oke, sekarang gini. Ada dua sudut kalau berpenyiku, dia membentuk sudut 90 derajat. Nah, penyiku itu ya, diingat lagi. Penyiku itu kalau dijumlahkan sama dengan 90 derajat. Ini ya penyiku ya. Penyiku. Nah, ada dua sudut gitu ya. Dua sudut. Misal, nah ini sudut besar penyiku sudut adalah misal sudut itu, sudut yang dimaksud sudut ini misal alfa. Oke ya. Nah, sudut besar penyiku sudut ini adalah 2/3-nya. Berarti kan 2/3 dari alfa kan gitu ya. Nah, yang ditanya adalah pelurus dari alfa. Tuh. Pelurus dari alfa berarti berapa ditambah dengan alfa ini 180 derajat. Nah, berapanya itu? Oke, ini dulu berarti kan kita harus cari alfanya ya. Ini berapa sih? Berapa dulu sehingga kita tahu pelurusnya berapa. Caranya bagaimana? Ya kita sudah punya, ini sudutnya misal alfa, jangan alfa ya, mungkin kalian belum kok alfa. Lalu mau bikin A saja ya. Oke, misal ini A sudutnya, berarti penyikunya adalah 2/3 dari A. Nah ini kan kalau dijumlahkan berapa tadi? 90 derajat, berarti kita punya persamaan A ditambah 2/3 A sama dengan 90 derajat. Berapa ini? Nah, ini boleh ya kita tambahin 3/3 karena kan tetap 1 ya. Berarti berapa ini? Tinggal dijumlahkan. 3/3 tambah 2/3 ya kan? 5/3 A sama dengan 90. Berarti A-nya berapa dikali 5/3 sama dengan 90? Berarti kan 90 dikali 3 dibagi 5. Berapa ini? Ini 18 ya. 18 kali 3 54. Berarti sudutnya ini adalah 54. Nah, 54. 2/3 dari 54 berapa? 18 kali 2. Benar nggak? 36. Benar nggak ini kalau dijumlahkan 90? Benar. Itu ya. Nah, sekarang yang ditanya bukan 54-nya. Di sini ada semua ya. Nah, ini pengecoh namanya. Ada 54, ada 36, tapi bukan ini jawabannya. Yang ditanya adalah pelurus dari sudut A. Pelurus tadi apa? Kalau dijumlahkan, A misal plus B itu 180 derajat. A-nya sudah ketemu, berarti kan kita cari B-nya ini tahu pelurus dari A toh. A-nya 54 ditambah B 180, berarti B-nya 180 dikurangi 54. Berapa B-nya? 126 derajat. Oke, begitu ya. Diingat kalau seperti ini pertanyaannya fokus pada pertanyaannya. Yang ditanya adalah pelurus sudut tersebut. Bukan sudut tersebut, bukan penyiku. Ini pelurusnya, ini sudutnya, ini penyikunya, ini pelurusnya gitu. Ini sudutnya ya. Sudutnya. Oke, yang selanjutnya. Nah, ini sudah mulai. Ini apa? Tanda ini adalah garis sejajar. Oke, kita udah mulai masuk. Ingat tentang sehadap, ya. Kemudian berseberangan, kemudian ada sepihak, gitu ya. Sekarang kita lihat sudutnya ya. Di sini 3Y. Oke, 3Y, kemudian ini 4. Kalau ini kita coba lebih perjelas lagi ya. Ini kan kalau kita tarik jadi begini, ini kita tarik jadi begini. Gitu ya. Nah, sudut CEF. CEF pada gambar. M ini artinya ini dibaca besar sudut ya. Ini dibaca besar sudut. M CEF besar sudut CEF gitu ya. CEF berarti yang ini toh 4Y-9. Sorry, paling tutup ya. Berarti kan yang kita cari adalah ini toh. Ini berapa? Kalau kita mau nyari ini kan kita harus tahu Y-nya dulu. Ya enggak? Oke. Nah, kita bisa pakai apa? Oke. Biar Y ini kan kalau dengan
CEF dengan yang 3Y ini kan nggak ada, belum terlihat hubungannya ya. Oke, kita cari yang paling terdekat biar dia bisa dioperasikan sehingga kita bisa mencari Y-nya. Ini sehadap ya dengan ini, ya enggak? Kalau sehadap bagaimana besar sudutnya? Ini besar sudutnya sama. Berarti yang ini adalah 3Y. Oke, kita sudah bisa dapat persamaan. Ini apa? Lurus kan? Berarti kita punya persamaan 3Y plus 4Y min 9 sama dengan 180 derajat. Oke, kita tinggal cari Y-nya. Karena kalau untuk tahu CEF kan kita harus tahu Y-nya dulu berapa ya. Oke, sudah kita tinggal 3Y plus 4Y min 9 sama dengan 180 derajat. Ini 7Y sama dengan 180. Ini kalau kita hilangkan kan berarti plus 9 ya. Rata kanan kiri. Oke. Berarti ini Y-nya 189 dibagi 7. Berapa ini? 27 ya. Y-nya 27 derajat. Benar ya? 18 dibagi 7 27. Oke. 189 14 kan 4 49 7. Ini Y-nya. Berarti CEF besar sudut CF-nya berapa? 4Y min 9. Y-nya berapa? 4 kali 27 kurangi 9. Berapa ini? 8. Ya bener ya, 8 nyimpen 2, 10 dikurangi 9. Berapa ini? 99. Ya. Ya. Dan 27 ya, ini ada 27. Nanti ketemu ini langsung dijawab lagi. Diperhatikan yang ditanyakan apa. Jadi ketika kita menemukan angka tidak langsung menjadikan jawaban, tapi kita cari yang sesuai dengan pertanyaan. Gitu. Oke, yang selanjutnya. Oke, ini masih sama garis sejajar ya. Ini yang garis sejajar. Kemudian nilai X ini yang dicari ya. Oke. Kalau kita lihat ini kan begini tuh. Nah, yang 102 tuh yang ini. Ini begini. Kita pakai ingat masih sama sehadap sepihak, tapi ini tambahannya adalah sudut segitiga. Sudut dalam segitiga. Kalau kita punya sudut A, B, C, ini kita punya persamaan apa sih? Ingat nggak jumlah sudut dalam segitiga? Jumlah besarnya. A plus B plus C itu berapa? 180 ya. Jadi jumlahnya ada 180. Sekarang kita coba lihat. Nah, ini kan 102 ya, sini ya. Ini dulu kita lihat. Kemudian berarti ini kan sehadap dengan ini ya. Berarti ini juga 102. Kalau ini 102, berarti ini berapa? Berpelurus ya. 102 pelurusnya berarti 78. Oke, ini udah ketemu. Ini kita keluarin ya. Bu Halimah tuh mau nyari segitiganya ini loh. Nah, ini 72, ini X. Kemudian kita tinggal nyari yang sini toh. Ini kan segitiga ya. Segitiga ini. Ini titiknya. Bu Halimah kasih T. A, B, C. Ini kan segitiga A, B, C ya. Jadinya kan begini. Nah, ini berapa? Karena dia saling bertolak belakang, berarti kan ini juga 41. Ini 41. Berarti dari persamaan ini X-nya berapa? Nah, kalau sudut jumlahnya itu ada 180 kan berarti X ditambah 72 ditambah 41 itu 180. Berarti X-nya berapa? 180 ya dikurangi 72 kurangi 41 atau 180 dikurangi 113. Berapa? 67. Berarti X-nya ini adalah 67. Gitu. Oh enggak ada. Sebentar. Ini benar kan ya? 41, 102, 78. Oh sorry. Oh maaf, ini 78 kok jadi 72. Sorry, ini 78 ya. Oke, pantas kok ada yang salah. 78 berarti ini 9119.
berarti 61. Oke, ini ya 61. Sorry, ini saya salah 78 ya yang benar. Gitu. Nah, ini diingat ini ya. Oke, mudah-mudahan sih nggak keluar, tapi ya nggak. Oke, yang selanjutnya nomor 8. Nah, ini masih jelas ya sejajarnya. Ini juga diingat sahadab, sepihak, kemudian berseberangan gitu ya. Oke, sekarang hubungan P1 dan Q3. P1 ini, Q3 ini. Apa ini? Nah, dia tidak berada, ini kan satu pihak ya. Ini pihak, ini pihak. Ini dalam, ini luar. Ini pihak satu, ya kan? Ini pihak dua. Nah, berarti dia tidak sepihak kan? Berarti dia kalau tidak sepihak berseberangan. Dia sudutnya di luar atau di dalam? Luar. Berarti luar berseberangan. Itu ya. Nah, analisanya gitu. Dia sudutnya di mana? Luar. Berarti antara luar sepihak atau luar berseberangan. Kalau sepihak dia berada di pihak yang sama. Ternyata dia di pihak yang berbeda, maka dia berseberangan. Oke, gitu. Kemudian yang selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Besar KPR, berarti ini ya yang dicari. Ini sama dengan yang tadi. Bahwa kalau sudut dalam segitiga, A tambah B tambah C itu 180 derajat. Sekarang yang ditanya adalah KPR, berarti ini. Maka kita harus cari X-nya juga ya. Oke, dari mana? Nah, kalau ini ada, selain ini, ada yang namanya sudut luar segitiga. Oke. Kalau kita punya ini ya, A, B, C, D, maka D itu akan sama dengan A plus B. Kenapa? Karena ini kan jumlahnya 180 derajat ya. Sedangkan ini juga berpelurus, ya enggak? Berarti kan A plus B plus C sama dengan 180 derajat. Sedangkan C plus D itu kan sama dengan 180 derajat juga kan? Nah, ini ada C-nya juga. Berarti D ini kan bisa digantikan dengan A plus B gitu kan? Nah, makanya kenapa D-nya ini bisa A plus B. Diingat ya kalau bentuknya begini. Berarti kita bisa cari X dari persamaan ini. Nah, ini ditambah ini sama dengan ini. X ditambah X min 2 itu sama dengan 102 dari persamaan ini ya. Maka kita dapat X plus X min 2 sama dengan 102. 2X, ini ya, X tambah X kan 2X. 102, ini berarti menjadi plus 2, ya kan? 2X sama dengan 104, berarti X-nya 104 dibagi 2. Berapa? 52. Ini baru X-nya. Nah, ini ada 52, nanti langsung dijawab lagi ya. Tidak, ingat, ini X-nya yang 52, sedangkan yang ditanya adalah sudut KPR itu adalah X min 2. X-nya berapa? 52 dikurangi 2 berapa? 50. Berarti ini jawabannya. Gitu ya. Oke. Oke, yang selanjutnya nomor 10. Nah, ini Bu 5 ambil soalnya dari situs ya. Mungkin kalau anak-anakku mau mencari boleh soal-soal lainnya. Ini sebenarnya sudah ada pembahasannya. Ini tentang perbandingan ruas garis. Oke, jadi misal Bu 5 punya nih garis. Ini ya, ini Bu 5 ceritakan dulu. Kayaknya Bu Halimah sudah menjelaskan di PowerPoint ya, ini A, B, C. Misal ini perbandingannya, AB ini perbandingan AB banding BC itu adalah 1 banding 3. Nah, kalau AB-nya 5, berarti BC-nya berapa? Kayak gitu. Berarti kita bisa pakai perbandingan ini. Berarti kan AB-nya 5 banding BC sama dengan 1 banding 3. Berarti BC-nya itu sama dengan BC ya. Oke, sebentar BC. Sorry.
3 dikali dengan 5. Berapa? 15 gitu ya. Kalau BC-nya, kalau BC-nya, kalau BC-nya 5 itu 1, berarti kan BC 3, berarti kan 3 kali dari AB kan. Berarti 5. Berarti ini 15. Nah, sekarang ini AB-nya itu 2. Perbandingannya ya, BC-nya, AC-nya 3. AB itu 4. Ini 4. Berarti AC-nya berapa? Berarti kan AB banding AC sama dengan 2 banding 3. AB-nya adalah 4 banding AC sama dengan 2 banding 3. 4 itu sama dengan 2. Berarti yang 3 berapa? Gitu kan. Berarti kan ini 4 per AC sama dengan 2 per 3. Atau AC per 4 sama dengan 3 per 2 gitu kan. Berarti AC-nya 3 per 2 kali 4. Berapa ini? 6. Berarti AC-nya adalah 6. Gitu. Oke. Oke, yang selanjutnya ini ya. Tadi diketahui, ini coret ya. Oke. Pada gambar di atas diketahui RS. Nah, ini sejajar ya. Ini sejajar dengan ini. Jika UV-nya, UV berarti yang ini ya, itu adalah 9. VT yang ini itu adalah 6. FS ininya 3. Kemudian UV banding FS sama dengan FT banding PR. Ini perbandingannya sama ya. UV. Nah, sekarang kita lihat VT-nya 6. VT-nya 6 ya. Dan kemudian FR-nya, kok nggak diketahui? Kita tulis aja dari sini. UV-nya berapa? UV diketahui UV-nya 9 banding FS-nya 3 itu sama dengan VT, mana VT? VT 6 banding FR. Oh, ini yang ditanyakan. Nah, kita punya ini. UV banding FS. Oh, ya berarti kan perbandingannya berapa? 3 banding 1 ya. 3 banding 1 itu sama dengan, berarti VT banding FR juga 3 banding 1 gitu kan. Kalau ini 6, ini 6, berarti VR-nya berapa? Ini 6, ini VR. VR-nya berapa? Kan gitu. Kalau 3 itu 6, berarti 1-nya berapa? Kalau 3 itu berarti kan sama dengan kali 2 ya. Berarti pasti 2 ya. PR-nya 2. PR-nya 2 ya. Iya, kenapa? Karena 3 itu 6. Atau bisa kita hitung, berarti ini sepertiga sama dengan 6 per PR. Berarti kan sepertiga ini kali silang gitu ya. Kali silang apa namanya ya? Berarti kan kalau 1 ke 6 itu kan dikali 6. Berarti ini jadi 3. Ini ada berapa gitu kan? Oh, kebalik, sorry. Balik. 3 per 1, maaf. Ini kan 3 per 1 itu kan sama dengan 6 per VR. Nah, 3 ke 6 itu kan dikali 2. Berarti ini juga harus dikali 2. Maka ini jadi berapa? 2. Nah, sederhananya gitulah ya. Berarti FR-nya adalah 2. Ini logika sederhananya begitu. Nah, kalau caranya anak-anak bisa mencari cara yang lain. Tapi sederhananya ini logikanya begini. Sebenarnya ini soal untuk kesebangunan di kelas 9 untuk lebih lengkapnya. Tapi di kelas 7 hanya logika sederhana begini yang digunakan. Jadi kalau 3 perbandingan biasa ya. Kalau 1 banding 3 kan ini
3 banding 1 kan. Nah, kalau 3 itu sama dengan 6, kalau kan perbandingan itu penyederhanaan ya. Kalau dijadikan besarannya adalah 6, besarnya, angka besarnya ada 6, berarti kalau 1 berapa? Kan 2. Karena 3 ke 6 kan dikali 2, berarti satunya juga dikali 2, sehingga FR-nya adalah 2. Gitu. Atau kalau mau lihat pembahasan yang lebih lengkapnya bisa dilihat di sini ya. Nggak bisa diklik sih di video, tapi mungkin bisa kalian pause, kemudian kalian catat, dan bisa kalian cari. Mungkin itu saja pembahasan dari buah 5. Mudah-mudahan anakku bisa paham ya. Nanti kalau misal mau melihat lebih buah 5 kecepatan, videonya bisa diangkat dilambatin, jadi kalian bisa melihat, atau kalau mau dicatat di screenshot juga boleh, silahkan. Itu saja pembahasan kita tentang materi garis dan sudut untuk persiapan TTS. Selamat belajar, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.